Halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film trilogi dari Hong Kong, Jepang, dan Thailand yang berjudul Black Knight. Hayo kita mulai. Suatu malam di bulan perayaan festival hantu, seorang nenek mulai membakar kertas yang dipersembahkan kepada kerabatnya yang sudah meninggal. Kebetulan malam itu gadis bernama Jenny ini pulang ke apartemennya setelah beberapa bulan tinggal di luar dan tidak menyadari ada sesosok hantu anak kecil yang gelenjotan di kopernya. Sebuah kelereng berputar dan earphone yang dipakainya itu tiba-tiba mengeluarkan suara distorsi, lalu terdengar suara yang berkata, "Antarkan aku pulang." Kelereng yang tadi dipungutnya dibuang ke selokan tapi mental lagi keluar yang mengenai kopernya. Dengan cueknya dia berjalan ke dalam gedung sedangkan anak kecil itu terus menunggunya. Setelah di lantai 2, kelereng itu lagi-lagi muncul dari sebuah jendela dan sekilas wajah hantu anak itu pun terlihat di kaca. Ada lagi suara aneh dari lantai dasar dan saat Jen melihat ke bawah, dia hampir saja dicelakai oleh hantu anak kecil itu tapi beruntung ada kakek pink yang menariknya tepat waktu. Kakek lalu melepaskan kelereng itu dari tangan Jen sambil berkata, "Kau tidak seharusnya memilih jalan ini karena mereka itu kotor." Sebelum pergi, kakek juga mengingatkan agar jangan berkeliaran untuk beberapa hari ke depan selama bulan festival hantu karena para hantu ada di mana-mana. Sekilas tentang Jen. Dia menderita serangan panik dan harus selalu minum obat dan pria ini adalah pacarnya yang bernama Joe. Jadi ceritanya, terakhir Jen minggat karena kesal dengan Joe dan sekarang dia kembali sendiri. Lagi berpelukan, tiba-tiba terdengar suara wanita yang berteriak tapi Joe beralasan itu mungkin hanyalah tikus. Dia pun mengajak Jen masuk dan diam-diam Joe melempar sebuah kantong plastik keluar jendela dengan kunci di dalamnya. Lagi-lagi kelereng itu menggelinding ke sebuah kamar tepat di sebelah kamar mereka. Di dalam kamar, Jen membuat sumpah bahwa dia dan Joe akan bersama selamanya, bahkan ketika mereka mati yang diiyakan oleh Joe. Joe juga berjanji mereka akan memulai awal yang baru besok dan tengah malam, Joe sempat bermimpi buruk. Besoknya, dia berusaha menemukan kantong plastik yang dilemparnya semalam tapi tidak ketemu. Jadi sebenarnya Joe sudah berselingkuh dengan wanita lain yang tinggal di sebelah kamarnya bernama Hoshi selama Jen pergi. Jen sendiri seperti sudah mengendus hal ini dengan menemukan beberapa foto perempuan di kamar, tapi masih berpura-pura tidak tahu. Dia lebih menginginkan Joe dan sengaja meninggalkan pesan di ponselnya dengan kalimat-kalimat cinta saat Joe bertugas. Kebetulan Joe adalah seorang polisi dan hari itu dia meringkuk seorang penjahat tapi melupakan borgolnya. Alasannya borgolnya ketinggalan di rumah tetangga. Kembali ke Jen, dia melihat pemandangan seorang wanita yang membentur-benturkan kepalanya ke pintu sambil berkata, "Saya tidak bisa kembali ke rumah, tolong bantu saya." Anehnya lagi, tangan perempuan itu diborgol. Jen refleks menunduk saat mata gadis itu mengarah kepadanya. Sekarang, gadis itu menggedor pintunya dengan mengatakan hal yang sama yang akhirnya dibukakan pintu oleh Jen. Gadis itu berkata dia harus pulang malam ini karena dia meninggalkan semua barangnya di rumah. Jen menanyakan apakah dia ketinggalan kunci rumah yang dijawab pacarnya lah yang sudah mengambilnya dan dia berjanji akan mengembalikannya. Kalau dilihat-lihat lagi, gadis ini terlihat sama dengan foto yang ditemukan di kamar Joe. Ternyata inilah selingkuhan Joe dan berdebatlah kedua gadis ini memperebutkan laki. Jen memanas-manasinya dengan berkata semalam dia dan Joe sudah ewes-ewes dan reaksi Hoshi menggeleng-gelengkan kepala sambil berkata tidak. Jen kemudian ke dapur dan mengarahkan sambil menggertak tapi Hoshi tiba-tiba sudah menghilang. Karena itu Jen masih berpikir Hoshi ingin bermain-main dengannya dan langsung menghampiri kamarnya. Tidak ada yang membukakan pintu tapi Jen malah menemukan sebuah catatan yang diselipkan Joe tadi pagi yang bertuliskan, "Maaf, stasiun tiba-tiba menelpon kemarin. Aku tidak bisa kembali untukmu, jangan marah, kangen kamu, Joe." Makin panaslah dia membaca catatan itu dan sewaktu Jen ingin kembali ke kamarnya, tiba-tiba perhatiannya tertuju pada sesuatu yang nyangkut di dekat pipa. Itu adalah kantong plastik berisikan kunci dan yang Joe buang. Dengan kesal dia masuk ke kamar Hoshi dan sesaat ada selembar jimat yang nempel terbawa angin tapi disingkirkannya. Rasa marahnya lebih besar dan yang dia inginkan sekarang hanyalah mengacak-ngacak kamar itu. Hantu Hoshi baru saja lewat di belakangnya dan menghilang. Setelah itu terdengar suara wanita yang berteriak kencang yang membuat Jen bersembunyi di dalam lemari kain. Dia mengintip Hoshi yang menggila dan melempar semua barang-barangnya dengan tangan yang terborgol.
Setelah dirasa aman, rencananya Jen ingin keluar tapi dia malah kaget melihat wajah Hoshi yang menakutkan. Setelah itu terdengar lagi suara ketukan pintu dari luar dan suara Jo yang memanggil Hoshi. Jen diam dan perkataan Jo semakin membuatnya sakit hati yang katanya sangat merindukan Hoshi dan akan menunggunya. Sedih berubah menjadi marah. Jen berteriak memanggil Hoshi untuk keluar karena dia sudah merebut kekasihnya. Jen kemudian mencari Hoshi ke seluruh tempat dan menemukan Hoshi yang sudah tidak bernyawa di bathtub dengan kondisi tangan diborgol. Setelah itu terdengar suara dari belakang dan Hoshi muncul dengan berkata, "Terima kasih, sekarang aku sudah bisa pulang tapi sudah tidak bisa lagi pergi ke New York." Dia bertanya-tanya kenapa. Hanya 5 menit saja semuanya jadi begini. Jadi ceritanya malam itu Jo meminta Hoshi untuk tidak meninggalkannya ke New York, tapi Hoshi berkata tidak ada hal yang akan menghalangi mimpinya. Tapi dia juga berjanji akan tetap mengingat Jo dan Jo akhirnya setuju untuk menunggu kepulangannya. Saat itu Jo bermain-main dengan borgolnya dan memborgol tangan Hoshi. Karena kondinya habis, Jo berencana akan membelinya di warung. Awalnya Hoshi meminta dibukakan dulu borgolnya tapi Jo berkata hanya 5 menit dan kuncinya juga tercantel di borgol. Hoshi mencoba membuka borgol itu tapi kuncinya malah tercecer. Sebuah kelereng menggelinding ke dalam dan di momen yang sama, air kran sudah memenuhi bathtub. Karena ingin mematikan kran, Hoshi tidak sengaja menginjak kelereng itu dan kepalanya terbentur dinding yang lalu jatuh ke bathtub. Sialnya lagi, dia kehabisan nafas karena terlilit tirai yang membungkus kepalanya. Kini, arwah Yoshi kembali yang berkata dia benar-benar tidak ingin mati sambil memuntahkan air yang sangat banyak. Jen berteriak dan suara itu sampai ke telinga Jo yang langsung ke kamar sebelah. Jo kaget melihat kondisi Hoshi dan anehnya lagi, borgol tangannya itu bisa nyantel ke tangan Jo. Jen mengajak Jo untuk segera pergi karena Hoshi sudah menjadi hantu tapi masalahnya sekarang, borgol itu menyatukan keduanya. Tangan mayat Hoshi juga bisa memegang tangan Jo. Singkat cerita, Jo menghantamkan sesuatu ke arah borgol yang akhirnya terlepas tapi masalahnya sekarang, tangan mayat itu juga ikutan terpotong. Situasi semakin menakutkan di mana mayat Hoshi seakan hidup dan mengejar mereka. Berbagai halusinasi dibuatnya untuk menakuti dan terakhir, lift bergetar hebat. Lampu lift padam total dan hantu Hoshi masih tidak terima kenapa dia yang harus menjadi orang mati. Lift kemudian terbuka tapi sayangnya Jo dan Jen malah terpisah oleh sebuah pintu. Karena ingin menolong Jen, Jo mencoba membuka pintu itu dan terlempar jatuh ke bawah tangga. Di sini hantu Hoshi muncul yang berkata, "Aku tidak ingin tinggal di sini. Kamu berjanji akan kembali dalam waktu 5 menit dan sebuah kain pun menutup wajah Jo lalu menariknya ke atas." Hantu itu marah karena saat itu jika Jo kembali maka dia tidak akan mati. Jen memohon agar Jo dilepaskan karena dia merasa dialah penyebab semua ini. Jo pun dihempaskan dan Jen yang naif ini berencana mati demi menyelamatkan kekasihnya tapi hantu itu langsung mencekik yang ingin membawanya. Sekarang giliran Jo yang memohon untuk melepaskan Jen dan menembak tangan juga kakinya sebagai bentuk menebus kesalahannya. Jo juga berjanji akan menemani Hoshi selamanya sambil mengarahkan ke lehernya. Jen dilepaskan dan Jo meminta Hoshi agar berjanji tidak akan menghabisinya. Mata kebencian itu berubah dan Jo pun mengakhiri hidup. Sudah begitu, si bodoh ini malah langsung mengambil borgol di tangan Jo dan memborgol tangannya sambil berkata, "Aku sudah berjanji kita akan selalu bersama." Dia lalu mendorong Jo dan keduanya pun jatuh dari jendela. Hantu Hoshi berbisik ke telinga Jo, "Aku berjanji tidak akan membiarkannya mati dan Jen selamat dalam kejadian itu." Jo lah satu-satunya yang meninggal tapi setidaknya dia meninggal dalam tenang. Jen kemudian kembali ke kamar Hoshi dan menutup mata mayat itu. Setelah itu dia memesan tiket ke New York atas nama Yi Cheng-sung, nama asli dari Yoshi dan juga memakai bajunya. Sepertinya roh Yoshi sudah mengambil ahli badan Jen dan melanjutkan mimpinya. Hantu anak kecil itu sendiri masih duduk menunggu korban yang akan menggantikannya. Gadis ini bernama Yuki. Dia selalu bermimpi buruk tentang sebuah mata, terowongan, dan sesosok laki-laki yang berwajah seram. Suaminya menyuruhnya untuk menemui psikiater tapi menurutnya ini hanya mimpi buruk biasa yang belum perlu untuk ada penanganan selanjutnya. Sekilas tentang Yuki, dia bekerja di sebuah marine park dan hari itu dia terlihat sedikit melamun. Dua temannya ini memberitahu bahwa rekan mereka yang bernama Asai dikabarkan menghilang sudah beberapa hari ini dan tidak ada kabar sama sekali. Malam itu mereka sudah akan bersiap-siap pulang dan Yuki melihat masih ada seorang tamu anak kecil.
Dia lalu menghampiri dan anak kecil itu tiba-tiba menghilang saat Yuki menoleh ke belakang. Ini aneh di mana kedua temannya sama sekali tidak melihat anak kecil tadi. Karena kejadian-kejadian inilah, akhirnya Yuki menyerah dan bertemu dengan psikiater. Dokter mencoba menghipnotis untuk melihat masa kecilnya yang mungkin berkaitan dengan apa yang terjadi dengannya sekarang. Ingatan itu pun kembali ke momen saat Yuki berusia 9 tahun. Hari itu dia diganggu oleh anak nakal yang tasnya dibuang ke sebuah rumah kosong. Mau gak mau, Yuki masuk ke rumah itu untuk mengambil tasnya kembali, tapi anak itu tidak sengaja menemukan sesuatu yang dia beri nama Hugh. Dia membawa Hugh pulang yang disembunyikan dari ibunya. Anehnya, saat ibunya membuka kain penutup, piaraan itu tidak terlihat. Yang membuat ibunya marah malah kotak yang berisikan makanan Hugh, dan ibunya meminta agar kotak itu segera dibuang. Singkat cerita, Hugh dipelihara di tempat lain dan sampai dia besar yang katanya sebesar ibunya. Setelah itu dia teringat lagi momen saat kerja tentang anak kecil berjaket kuning dan rekan kerjanya Asai. Sebenarnya Asai adalah mantan pacar Yuki dulu dan mereka putus karena Asai yang berselingkuh. Yuki sendiri masih menyimpan dendam karena dikhianati dan berkata tidak akan bisa menerima hal-hal semacam itu. Sekarang dia terus mengingat mimpinya tadi dan yang lebih menakutkan, hantu ibunya hadir dengan kondisi basah kuyup. Hal itu terasa begitu nyata terlihat dari lantai yang basah. Bel pintu berbunyi dan ada mata yang mengintip dari lubang spy. Yuki merasa semakin takut tapi ternyata di luar sana itu sebenarnya hanya ada Satoshi suaminya. Yuki melapor katanya ibunya ada di kamar tapi setelah diperiksa ternyata tidak ada siapa-siapa. Besoknya Satoshi diberitahu oleh dokter psikiater tentang kondisi Yuki yang dikalahkan oleh masa kecilnya dulu. Hugh digambarkan sebagai hewan piaraan imajinasinya dan dugaan sementara dia stres akibat trauma masa kecilnya. Singkat cerita, kasus Yuki ini diperkirakan adalah sesuatu yang merusak. Sesuatu yang tidak berkaitan dengan manusia yang dibuat untuk membenarkan perilaku menyakiti orang lain. Jadi sekarang dokter meminta suaminya untuk memperhatikan setiap gerak-gerik Yuki walaupun sekecil apapun. Malamnya saat Yuki tertidur, Satoshi menelpon dokter Kawai untuk membicarakan ibu mertuanya karena barusan dia menemukan artikel tentang kecelakaan mertuanya dulu. Tanpa disadari, Yuki ternyata bangun dan mendengarkan semua percakapan mereka di telepon. Besoknya, dokter yang masih mempelajari kasus Yuki ini terus membandingkan foto Asai saat masih hidup dan ketika sudah mati. Telepon berdering dari Yuki yang meminta dokter untuk menemuinya di sebuah tempat. Saat itu, Satoshi juga menelpon dokter. Yuki menanyakan kenapa dokter malah memberitahukan tentang Hugh kepada suaminya, yang dijawab ini semua hanya semata-mata untuk membantu karena Yuki mengidap gangguan identitas yang menciptakan sosok ganda. Secara tidak sadar, dia juga mengambil keputusan untuk dirinya sendiri. Semua teori dokter itu salah dan sekarang Yuki benar-benar mengundangnya ke tempat itu untuk melihat sendiri piaraannya yang bernama Hugh. Dulu sewaktu kecil hal serupa juga pernah terjadi. Anak kecil pengganggu itu mengaduk-aduk kolam dan tidak menemukan apa-apa. Dia juga merampas kotak itu dan membuangnya ke kolam sambil berkata tidak ada apa-apa di sini. Tak berapa lama suara distorsi terdengar dan anak itu seperti ditarik sesuatu sampai tenggelam ke kolam. Besoknya, jasad anak itu ditemukan mengapung di sungai. Yuki menyangkal itu semua dan dokter terus menggali ingatan lamanya tentang ibunya. Lagi-lagi, Yuki merasa terganggu dan terus berkata bukan dia. Jadi ceritanya, waktu itu ibunya sedang mengemas barang dengan kondisi marah. Yuki mengintip ibunya dan yang dia pedulikan sebenarnya adalah kotak yang dirampas sang ibu sebelumnya. Setelah itu, entah apa yang terjadi, ibunya tiba-tiba sudah tewas dan mengapung di sungai. Dokter menduga Yuki lah yang menyebabkan kematian orang-orang dekatnya dan sekarang dokter berusaha menyembuhkannya. Dia lalu mengeluarkan foto mantan pacarnya dulu yang ditemukan sudah tewas beberapa hari lalu di sungai. Menurut teman-teman Yuki, sebelumnya Asai mengganggu Yuki untuk meminta balikan. Yuki berkata bahwa Hugh lah yang melakukannya, tapi menurut dokter, Yuki dan Hugh adalah orang yang sama. Suara distorsi kembali terdengar. Kaki dokter dililit sesuatu yang lebih terlihat seperti tentakel oktopus yang ingin menariknya. Setelah itu wajah dokter berubah, bahkan matanya raib ke dalam. Pelan-pelan dokter pun menjadi korban berikutnya. Di momen itu Satoshi datang dan kaget melihat kondisi dokter yang sudah tewas. Yuki terus berkata bukan dia pelakunya, tapi masalahnya sekarang di sana hanya ada mereka berdua. Lagi-lagi terdengar suara distorsi dan Yuki berkata Hugh akan segera datang.
Satoshi membentaknya agar tidak lagi mengarang cerita lalu berjalan pergi. Yuki meneriaki Satoshi agar menghindar tapi dihiraukan, yang akhirnya Satoshi pun koit diterkam hiu. Piaraan yang katanya hanya imajinasi itu. Cerita ini tentang seorang gadis bernama Prang yang gegar otak dan kehilangan sebagian ingatannya karena sebuah kecelakaan. Jadi yang ada di pikirannya hanyalah beberapa potong kejadian yang acak yang tidak dimengerti. Ada sebuah surat yang ditujukan kepadanya dari orang bernama Wit yang menuliskan masih mencintainya walaupun Prang masih membencinya. Tak lama Prang baru menyadari bahwa anaknya San sudah dibawa pergi. Dengan panik dia menelpon polisi dan membuat pengaduan. Lagi seru-serunya ngomel panjang lebar, ternyata San ada di rumah. Malamnya, Prang terlihat meminum obat penenang dan setelahnya hal aneh pun terjadi. Ada air yang menggenang di lantai dan air itu berasal dari seorang wanita yang basah kuyup. Wanita itu kemudian menghilang dan San menghampiri ibunya sambil berkata tidak bisa tidur. Di luar sana juga ada seorang pria yang memperhatikan rumah Prang yang entah siapa. Malam berlalu dan besok paginya, Prang menemukan bingkai fotonya yang retak. Setelah itu dia mengajak anaknya untuk menemui orang bernama Preo setelah melihat nama itu di sebuah surat di rumahnya. Sesampainya di sana, Satpam berkata Prang dan Preo adalah teman baik, tapi Prang benar-benar melupakan pertemanan mereka. Katanya lagi Prang mulai tidak lagi pernah nongol di sana sejak perang hebat mereka terakhir, dan sayangnya sekarang Preo sudah meninggal. Jasadnya sendiri baru ditemukan tadi malam. Kematian Preo diperkirakan karena kram kaki saat berenang. Prang lalu diantar masuk ke apartemen dan San dibiarkan bermain di seputaran taman. Di dalam sana, Prang seperti mengingat kembali masa-masanya bersama Preo dulu. Preo adalah sahabat yang sangat peduli kepadanya dan merawatnya jika sakit, tapi yang membuat mereka akhirnya menjadi musuh karena Preo berselingkuh dengan suami Prang. Tak lama San datang untuk mengajak maknya pulang dan sekilas Prang melihat ada seseorang di luar sana. Sesampainya di rumah, telepon berdering dari suaminya yang menanyakan anak mereka juga memastikan Prang meminum obat dari dokter. Prang sendiri ngomong dengan suaminya tanpa emosi karena memang tidak mengingat kejadian-kejadian lama. Telepon terputus dan Prang menduga saluran kabelnya yang bermasalah. Dia lalu mencoba mencari arah kabel dan membetulkannya. Sebuah kotak baru saja terjatuh yang terlihat mencurigakan. Baru saja Prang ingin membukanya, San memanggil ibunya. Setelah memasak untuk San, Prang lanjut cuci piring. Air lagi-lagi membasahi lantai. Teringat sepotong kisah lama di mana Prang mengakui mulai menyukai Wit. Tepat di hari ulang tahunnya, Prang memberikan sebuah kado dan tiba-tiba momen pun berubah. Hantu wanita itu muncul lagi sambil berkata, buka kotaknya Prang, dan air yang membasahi lantai itu seakan-akan bisa menyusut. Karena itulah, Prang kembali ke gudang dan membuka kotak tadi yang berisikan foto-foto keluarga. Ada sebuah momen dulu di mana Prang menelpon suaminya dan mereka bertengkar hebat karena perselingkuhan suami dan sahabatnya sendiri. Prang begitu marah dan meninggalkan Wit, tapi naas kecelakaan itu pun terjadi yang telah menewaskan anaknya. Video tentang kelahiran putra pertama dan momen bersama anak mereka masih sering diputar. Prang mengatakan maaf kepada San dan anak itu menanyakan masihkah ibunya mencintai dan tidak akan meninggalkannya. Setelah itu dia minta diambilkan minum dan sekembalinya San sudah tidak ada di depan TV. Anak itu muncul lagi di luar dengan kondisi yang berbeda. Dia menanyakan lagi apakah ibunya akan meninggalkannya. Prang menangis dan meminta maaf karena tidak bisa lagi bersamanya. Anak itu muncul di mana-mana dan berkata dia datang untuk ibunya. Ada rekaman suara Prang dulu yang berkata selalu melihat San datang dan meyakini anak itu marah karena Prang sudah menyebabkan kematiannya. Dia juga merasa San ingin membawanya pergi karena itulah dia diterapi ke psikiater. Dokter memintanya untuk terus mengingat bahwa anaknya sudah meninggal dan yang di rumah itu bukanlah anaknya. Kenyataannya, Prang merasa arwah anaknya selalu ingin membuat sesuatu untuk membawanya pergi bersama. Rak buku dibuat jatuh dan akuarium ikan pun terjatuh lalu pecah. Kabel listrik yang melintang itu siap mengakhiri segalanya, tapi nasib ternyata masih berpihak. Wit datang tepat waktu, tapi di mata Prang, arwah anaknya terus menghantuinya kemanapun dia pergi. Wit juga tidak luput, arwah anaknya bergelantungan di punggungnya seakan mencegah ayahnya untuk menolong sang ibu. San berkata ayahnya tidak pernah mencintai dia dan ibunya, tapi Wit terus meminta agar San tidak mengambil Prang darinya karena dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Dia mengakui semua kesalahannya dan meminta kesempatan kedua, tapi yang terjadi malah Wit terpeleset sabun batang dan kepalanya terbentur toilet sampai tak sadarkan diri.
Prang datang dan segera mengambil kunci mobil dalam saku suaminya lalu kabur. Hantu anak itu memanggilnya tapi tidak dihiraukan. Seakan tidak ingin melepas ibunya, dia muncul lagi yang membuat ibunya kaget yang hampir kecelakaan. Prang berhenti di tengah jalan dan melihat sebuah mobil yang isinya dia dan San. Mobil dan seisinya itu hanyalah kehalauan semata dan hantu San muncul lagi. Akhirnya dia berhasil membuat Prang kecelakaan. Selama ini Prang mengalami delusi dan Whit-lah pelaku yang selalu menukar obatnya. Whit selamat dalam kejadian itu dan selalu bersama dengan keluarga hantunya. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share, juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.